Kurikulum 2013 adalah kurikulum yang melakukan penyederhanaan dan tematik integratif, menambah jam pelajaran, dan bertujuan untuk mendorong peserta didik atau siswa agar mampu lebih baik dalam melakukan observasi, bertanya, bernalar, dan mengkomunikasikan atau mempresentasikan apa yang mereka peroleh atau yang mereka ketahui setelah menerima materi pembelajaran. Dan dengan adanya kurikulum ini diharapkan siswa itu memiliki kompetensi sikap, keterampilan, dan pengetahuan jauh lebih baik. Selanjutnya yaitu karakteristik kurikulum 2013. Yang pertama yaitu isi atau konten kurikulum dinyatakan dalam bentuk kompetensi inti atau KI, satuan pendidikan dan kelas, dirinci lebih lanjut dalam kompetensi dasar atau KD. Yang kedua yaitu kompetensi inti, merupakan gambaran secara kategorial mengenai kompetensi dalam aspek sikap, pengetahuan, dan keterampilan yang harus dipelajari peserta didik untuk suatu jenjang sekolah, kelas, dan mata pelajaran. Yang ketiga yaitu kompetensi dasar, merupakan kompetensi yang dipelajari peserta didik untuk suatu tema, untuk SD atau MI, dan untuk mata pelajaran di kelas tertentu untuk SMP atau MTS, SMA atau MA, SMK atau MAK. Yang keempat yaitu KI dan KD di jenjang pendidikan menengah diutamakan pada arah sikap, sedangkan pada jenjang pendidikan menengah berimbang antara sikap dan kemampuan intelektual atau kemampuan kognitif tinggi. Yang kelima yaitu kompetensi inti menjadi unsur organisatoris. Yang keenam, kompetensi dasar yang dikembangkan didasarkan pada prinsip akumulatif. Yang ketujuh, silabus dikembangkan sebagai rancangan belajar untuk satu tema. Yang kedelapan, rencana pelaksanaan pembelajaran dikembangkan dari setiap KD yang untuk mata pelajaran dan kelas tersebut. Selanjutnya yaitu prinsip kurikulum 2013. Yang pertama, kurikulum bukan hanya merupakan sekumpulan daftar mata pelajaran, karena mata pelajaran hanya merupakan sumber materi pembelajaran untuk mencapai kompetensi. Yang kedua, kurikulum didasarkan pada standar kompetensi lulusan yang ditetapkan untuk satu satuan pendidikan, jenjang pendidikan, dan program pendidikan. Yang ketiga, kurikulum didasarkan pada model kurikulum berbasis kompetensi. Selanjutnya yaitu kelebihan dari kurikulum 2013. Yang pertama, kurikulum 2013 menggunakan pendekatan yang bersifat alamiah atau kontekstual karena berfokus dan bermuara pada hakikat peserta didik untuk mengembangkan berbagai kompetensi sesuai dengan kompetensinya masing-masing. Yang kedua, kurikulum 2013 yang berbasis karakter dan kompetensi boleh jadi mendasari pengembangan kemampuan-kemampuan lain. Yang ketiga, ada bidang-bidang studi atau mata pelajaran tertentu yang dalam pengembangannya lebih cepat menggunakan pendekatan kompetensi, terutama yang berkaitan dengan keterampilan. Yang keempat, lebih menekankan pada pendidikan karakter. Yang kelima, asumsi dari kurikulum 2013 adalah tidak ada perbedaan antara anak desa atau kota. Yang keenam, kesiapan terletak pada guru. Selanjutnya, dari setiap kelebihan tentunya kurikulum ini juga mempunyai kekurangan. Nah, kekurangan dari kurikulum 2013 ini yang pertama, pemerintah seolah melihat semua guru dan siswa memiliki kapasitas yang sama dalam kurikulum 2013. Yang kedua, tidak ada keseimbangan antara orientasi proses pembelajaran dan hasil dalam kurikulum 2013. Yang ketiga, pengintegrasian mata pelajaran IPA dan IPS dalam mata pelajaran Bahasa Indonesia untuk jenjang pendidikan dasar tidak tepat karena rumpun ilmu pelajaran-pelajaran tersebut berbeda. Selanjutnya yaitu kurikulum darurat. Kurikulum darurat adalah kurikulum tingkat 1
satuan pendidikan yang disusun dan dilaksanakan oleh satuan pendidikan pada masa darurat dengan memperhatikan rambu-rambu ketentuan yang berlaku, serta kondisi keterbatasan masing-masing satuan pendidikan di masa darurat. Masa darurat yang dimaksud adalah bukan karena COVID saja, tetapi apabila karena terjadi bencana alam atau huru-hara dan sebagainya. Adapun prinsip pembelajaran pada masa darurat. Yang pertama yaitu pembelajaran dapat dilakukan dengan tatap muka terbatas, daring ataupun luring. Yang kedua, pembelajaran dapat berlangsung di sekolah ataupun di rumah ataupun di lingkungan sekitar. Yang ketiga, proses pembelajaran menggunakan pendekatan ilmiah berbasis kompetensi, keterampilan aplikatif, dan terpadu. Yang keempat, pembelajaran perlu berkembang secara kreatif dan inovatif. Yang kelima, pembelajaran menekankan nilai guna aktivitas belajarnya untuk kehidupan real siswa. Yang keenam, pembelajaran yang berlangsung agar mengutamakan pembudayaan dan pemberdayaan siswa sebagai pembelajar sepanjang hayat. Yang ketujuh, pembelajaran yang berlangsung agar menerapkan nilai-nilai yaitu ing ngarso sung tulodo, ing madya mangun karso, dan tuturi handayani. Yang kedelapan, pembelajaran menerapkan prinsip bahwa siapa saja guru dan siapa saja siswa. Yang selanjutnya, pemanfaatan teknologi informasi dan komunikasi untuk meningkatkan efisiensi dan efektivitas pembelajaran. Yang terakhir yaitu pengakuan atas perbedaan individual dan latar belakang budaya siswa menjadi acuan penting dalam pelaksanaan pembelajaran. Yang ketiga yaitu pengelolaan kelas pada masa darurat, yaitu kegiatan pembelajaran dapat berbentuk kelas nyata maupun kelas virtual. Apabila tempat tersebut terdapat zona aman, maka dilakukan tatap muka, dan apabila zona merah, maka melakukannya dengan kelas virtual. Yang selanjutnya yaitu penilaian hasil belajar pada masa darurat. Yang pertama yaitu penilaian hasil belajar mengacu pada regulasi atau juknis penilaian hasil belajar dari Kemenag atau Kemendikbud. Yang kedua, penilaian hasil belajar mencakup aspek sikap, aspek pengetahuan, dan aspek keterampilan. Yang ketiga, penilaian hasil belajar dapat berbentuk portofolio, penugasan, proyek, praktek, dan lain-lain. Yang keempat, penilaian meliputi penilaian harian, penilaian akhir semester, dan penilaian akhir tahun. Yang kelima, penilaian dirancang untuk mendorong aktivitas belajar yang bermakna dan tidak perlu dipaksakan mengukur ketuntasan capaian kurikulum secara menyeluruh. Saya akan melanjutkan materi yang selanjutnya terkait kurikulum prototipe. Kurikulum prototipe ini perlu diketahui meneruskan daripada kurikulum 2013. Kurikulum prototipe ini melanjutkan arah dari 2013 itu. Yang pertama, orientasi holistik. Kurikulum ini dirancang untuk mengembangkan murid secara holistik, mencakup kecakapan akademis dan non-akademis seperti kompetensi kognitif, sosial, emosional, dan spiritual. Yang kedua, berbasis kompetensi bukan konten. Kurikulum dirancang berdasarkan kompetensi yang ingin dikembangkan, bukan berdasarkan konten atau materi tertentu. Dan yang ketiga, kontekstualisasi dan personalisasi. Kurikulum ini dirancang sesuai dengan konteks yang di dalamnya mencakup budaya, misi sekolah, lingkungan lokal, dan kebutuhan peserta didik. Nah, untuk karakteristik kurikulum prototipe ini mencakup ada 3.
Yang pertama, pengembangan soft skill dan karakter, di dalamnya memuat akhlak mulia, gotong royong, kebinekaan, kemandirian, nalar kritis, dan kreativitas. Yang kedua, fokus pada materi esensial sehingga ada waktu cukup untuk pembelajaran yang mendalam bagi kompetensi dasar. Yang ketiga, fleksibilitas bagi guru untuk melakukan pembelajaran yang sesuai dengan kemampuan murid dan melakukan penyesuaian dengan konteks dan muatan lokal. Untuk prinsip dasar kurikulum prototipe ini, prinsip dasarnya seperti tadi sudah dikatakan, bukan konten ataupun berbasis kompetensi gitu. Artinya kurikulum disusun berdasarkan kompetensi yang ingin ditumbuhkan pada siswa. Yang penting bukan keluasaan materi atau seberapa banyak materi yang diajarkan tertentu, melainkan apa yang bisa dilakukan siswa dengan materi tersebut gitu. Yang kedua, ada orientasi pada holistik. Itu menumbuh kembangkan siswa secara utuh, bukan hanya kemampuan akademiknya tapi juga kompetensi dan karakternya. Jadi siswa itu bisa bebas berkreasi menyesuaikan dengan kebutuhan dan karakteristik jati dirinya masing-masing. Yang ketiga, ruang bagi kontekstualisasi learning di tingkat satuan pendidikan. Artinya penyesuaian kurikulum dengan visi misi sekolah dan juga kebutuhan belajar siswanya. Ini hanya bisa terjadi jika struktur dan materi wajib yang dari pemerintah pusat memberi ruang untuk melakukan inovasi-inovasi seperti itu. Dan ini difasilitasi secara lebih serius dalam kurikulum prototipe ini. Nah, jadi mungkin dari kurikulum 2013 ke kurikulum prototipe ini pasti ada hal-hal baru di dalam pembaruan kurikulum. Jadi ada beberapa hal baru di dalam kurikulum prototipe 2022 ini. Yang pertama itu kerangka kurikulum, profil pelajar Pancasila atau P3, merupakan acuan untuk mengembangkan standar isi, standar proses, dan standar evaluasi atau struktur kurikulum. Nilai, prinsip pembelajaran, dan penilaian pembelajaran. Seperti itu. Yang kedua, hal yang menakjubkan dari kurikulum ini, paradigma baru adalah bahwa pada tahun 2013 kita menyadari kata KTSP, KI, dan KD. Nah, kualifikasi yang harus dicapai siswa setelah proses pembelajaran, dan kemudian dalam paradigma baru kata baru, rangkaian hasil belajar, keterampilan, dan sikap ini adalah proses berkelanjutan yang dibangun di atas kompetensi. Oleh karena itu, setiap pelajaran yang dievaluasi oleh guru harus menunjukkan nilai rata-rata tertentu. Untuk strategi pembelajaran dalam implementasi kurikulum prototipe, ada beberapa strategi yang dilakukan sebagai salah satu strategi pembelajaran dalam implementasi kurikulum prototipe. Itu yang pertama, struktur kurikulum. Yang kedua, capaian pembelajaran atau CP. Ketiga, pembelajaran tematik. Keempat, jumlah jam pelajaran. Kelima, pembelajaran kolaboratif. 6, mata pelajaran TIK. Yang ketujuh, mata pelajaran IPAS. Yang tadi sudah disebutkan bahwa IPAS itu penggabungan antara dua mata pelajaran IPA dan IPS. Untuk kelebihan kurikulum ini memperkuat prinsip dasar yang sudah menjadi bagian dari kurikulum sebelumnya. Jadi ada penguatan dari kurikulum 2013 ke kurikulum prototipe 2022. Lalu keleluasaan yang diberikan kepada sekolah dalam kurikulum ini akan sangat menguntungkan baik untuk siswa dan juga untuk guru. Karena sistem pembelajaran berbasis proyek, guru tidak lagi diburu oleh target materi pembelajaran yang padat. Dengan begitu, waktu belajar anak juga tidak terlalu padat. Jadi ada keleluasan antara guru dan murid, dan itu keduanya saling menguntungkan. Yang ketiga, yang terakhir, pada kurikulum ini metode pembelajarannya lebih bervariasi dan didukung situasi belajar yang lebih menyenangkan bagi guru dan siswa.